paslon nomor 1 sebanyak 12.087 suara. Sementara menurut kami paslon nomor 3 sebanyak 12.877 suara. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di Kecamatan Kabalangadang, yaitu di Desa Senenali di TPS 1 dan TPS 2, Desa Pasir Putih di TPS 1, 2, sampai 4, di Desa Balapan. Cek, ada. Bisa dijelaskan Bang untuk pemohon dari mana Bang? Kami pemohon dari Kabupaten Buru, mewakili pemohon pasangan nomor urut 1 itu Bapak Muhammad Dhani Regan. Tadi kita sudah laksanakan proses sidang pendahuluan. Apalagi? Enggak, apa yang jadi persoalan Pak yang sampai ke gugat ke MK ini Pak dari paslon 1 ya? Jadi kan selain kita memenuhi di bawah ambang batas ya, perselisihannya kecil yaitu 1,7%, yang kemudian mestinya itu kan ambang batas di tempat kabupaten kita kan 2%, sehingga karena perselisihannya kecil yaitu hanya 1,73% ya, maka memenuhi ambang batas gugatan permohonan kita tadi. Terus selain ambang batas ada persoalan lagi Pak yang pelanggaran yang diajukan oleh pihak ya, paslon 1 tentu itu? Yang kita ajukan tadi itu sekitar 55 TPS yang bermasalah. Bagi kita ada cacat hukum yang kemudian dalam petitum sudah kita minta ya untuk sekiranya membatalkan keputusan KPU Kabupaten Buru nomor 136 itu. Lalu temuan-temuan itu kita sertakan dengan bukti yang paling fatal, terburuk sepanjang sejarah dalam pemilu, yaitu indikasi kuat ya, lewat proses-proses pemilihan kemarin, saudara ketua KPU selaku penyelenggara itu melakukan pencoblosan 2 kali, kan? Yaitu di TPS 21 Desa Namlea dan TPS 19 Desa Namlea. Nah, sebagaimana kita sudah adukan di Bawaslu pada waktu itu, hanya saja kita tidak memiliki saksi di tempat, namun ada paslon lain mempunyai saksi itu, sehingga dalam pemberian status laporan bahwa ketua KPU tidak terbukti mencoblos di TPS 21. Namun faktanya soal pencoblosan di TPS 21 oleh saudara ketua KPU dan TPS 19 itu kan ada ceritanya, yaitu ketika terjadi perselisihan di tingkat pleno PPK oleh TPS 21 ada kelebihan 1 suara, dan setelah dicek ternyata ketua KPU mengakui bahwa dia mencoblos di TPS 21. Setelah kita temukan dan atas pengakuan dalam ruang pleno KPU sendiri, kita laporkan dia soal pelanggaran administrasi, karena menurut kita dia orang yang tidak berhak mencoblos itu berdasarkan dia terdaftar di DPT secara sah di kecamatan lain, sehingga kita laporkan dia, dan ternyata ada kesaksian bahwa dia coblos di TPS 19, maka kita laporkan dia lagi tentang pidana. Namun lagi-lagi Bawaslu kami menilai ada terselip main mata yang kemudian serumpun, dan itu kami maknai sebagai proses pilkada yang buruk. Nah, saat ini juga ketua KPU yang bersangkutan kita adukan di DKPP. Kita lagi menunggu proses itu. Nah, selain soal ketua KPU, ada pelanggaran yang cukup fatal terhadap hasil rekapitulasi suara saat pencoblosan itu, di mana ada surat suara hilang, ada mereka yang tidak terdaftar di DPT melakukan pencoblosan, ada juga money politik juga kita ajukan, ada juga temuan-temuan yang kemudian ada penambahan suara di sebagian TPS yang kemudian melebihi ambang batas DPT di situ. Yang kedua, yang paling fatal itu surat suara sah pemilihan bupati itu lebih banyak, hampir 2.000 lebih banyak dengan provinsi. Luar biasa itu. Perbedaannya signifikan, jauh. Mestinya itu kan ya, beda-beda tipis lah. Artinya ya
10, 100 mungkin. Ini ribuan loh. Perbedaan yang cukup luar biasa antara surat suara DPT, surat suara sah bupati, pemilihan bupati, dan surat suara pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur sedikit. Ya, datanya udah kita sajikan di dalam tadi. Ya, mudah-mudahan mahkamah bisa menilai ini secara faktual dan ini menjadi dasar untuk bisa memutuskan seadil adil. Pak, soal ketua KPU tadi kan ada bukti rekaman nggak Pak bahwa dia udah mencoblos tadi? Bapak sempat tadi ngomong. Ya, betul. Jadi saat pleno KPU itu ketika saksi berkeberatan atas pencoblosan yang bersangkutan, dan ketika yang bersangkutan lagi memimpin pleno, yang bersangkutan menjelaskan kronologis pencoblosannya di TPS 21, dan itu direkam dalam pleno itu. Bisa jadi bukti tiba ya? Bisa. Nah, itu petunjuk bagi kita kan. Kalau tadi bilang ketua KPU ASN itu bagaimana yang tadi kan sempat diungkapkan? ASN itu ya memang dia pegawai negeri ya, kemudian mengikuti seleksi ke menjadi anggota komisioner. Nah, itu dimulaikan saja sepanjang dia cuti kan. Terus soal bukti itu kan tadi akan mencari itu kapan akan ini lagi soal buktinya? Besok. Rencananya di sini juga. Iya. Ya, batasnya besok kita masukkan bukti tambah. Yang digugat itu dari calon berapa? Yang pihak terkaitnya? Calon nomor 2. Siapa Pak? Siapa? Calonnya Pak yang Ikramu Masuki. Nomor 2 bersama Sudarmo wakil. Oke Pak, harapannya Pak dengan gugatan ini kan yang gugat bukan dari paslon Bapak, ada juga paslon lain. Itu bagaimana supaya harapan Bapak? Begini, selain